Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkorup Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, kita masih lagi dalam suasana menanti saat tibanya perlawanan sepak bola peringkat dunia. Dalam arti kata lain, proses untuk menuju ke Piala Dunia, dan sekarang ini Indonesia menjadi tumpuan, ya, seluruh mata ataupun seluruh dunia tertumpu pada timnas Indonesia kerana ada berbaki 4 laga lagi untuk mereka tempuhi, ya, untuk sampai ke Piala Dunia. Jadi di sinilah penentunya sama ada Indonesia bisa melaju lagi untuk perlawanan seterusnya, ya atau tidak, itu bergantung kepada perlawanan yang bakal akan mereka tempuhi. Dan saat ini Indonesia sudah begitu ramai pemain-pemain diaspora yang digabungkan dalam timnas Indonesia. Sungguh pun sekarang ini dalam tempo kurang daripada 1 bulan, ya, Indonesia akan menghadapi 2 perlawanan pada bulan Maret ini, yaitu menghadapi Australia dan juga Bahrain. Jadi Australia di kandang lawan, Bahrain itu di kandang sendiri, yaitu di Gelora Bung Karno. Nah, agak-agaknya lah guys, bagaimana suasana sekiranya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Pasti ramai yang senang, terutamanya fans-fans timnas Indonesia. Saat ini bukan sejak dari Indonesia tahu, dari seluruh ASEAN sekarang ini adalah pendukung untuk timnas Indonesia. Perjuangan mereka menghadapi laga yaitu Australia, Bahrain, China dan juga Jepang. Jadi kalau dilihat beberapa siri perlawanan sebelum ni, ya, Indonesia telah menampilkan satu perjalanan yang cukup baik, yang cukup solid, di mana dengan gabungan pemain diaspora dan juga pemain lokal di situ dapat membentuk satu kekuatan. Nah, kalau sebelum ini pun kita melihat tanpa kehadiran pemain-pemain yang baru dinaturalisasi, khususnya seperti oleh Romeni, dan ada 3 lagi yang bakal akan dinaturalisasi untuk gabung dengan timnas Indonesia. Ketika itu saya melihat sendiri, dan salah satu perlawanan saya ada datang sendiri ke Gelora Bung Karno, yaitu menghadapi Australia. Ketika itu saya melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia ketika menghadapi Australia. Australia ramai, ya, memang kita tahu bawa tim yang kuat, ya, di Asia, tetapi bila melihat bagaimana pemain-pemain timnas Indonesia menghadapi Australia, memang cukup solid guys. Tidak ada bentuk kekecewaan ketika itu, walaupun keputusan akhir masa itu masih lagi semua fans, termasuk kami yang dari Malaysia yang datang ke Indonesia, turut gembira, ya, kerana sangat puas, sangat menikmati bagaimana penampilan timnas Indonesia. Antara perkara yang tidak dapat saya lupakan adalah bagaimana Martin Paes selaku penjaga gawang, ya, benteng pertahanan terakhir untuk timnas Indonesia. Martin Paes, 2 seri laga yang dihadapinya, dua-dua adalah man of the match adalah Martin Paes. Jadi yang saya dapat lihat betul-betul depan mata ketika menghadapi Australia. Wow, sungguh seru guys. Ketika itu satu stadion, ya, dipenuhi oleh pendukung-pendukung timnas Indonesia, dan dihiasi atau diwarnai lagi dengan lagu Tanah Airku. Ketika usai perlawanan, lagu Tanah Airku dikumandangkan begitu bergema, sehingga pemain-pemain diaspora begitu menghayati dengan alunan, dengan irama lagu Tanah Airku. Dan ini satu keunikan, ya, pada Indonesia. Bila usai perlawanan, para penonton, ya, terutamanya fans timnas Indonesia masih lagi berada di stadion. Mereka tidak bergegas balik, mereka tidak keluar. Setelah usai mereka tidak keluar, mereka tunggu sehingga selesai perlawanan, selesai menyanyikan lagu Tanah Airku itu, barulah mereka keliling satu stadion tu memberi
sapaan ya, melambai-lambai kepada semua fans ketika itu, dan setelah itu barulah mereka keluar dari stadion itu. Inilah satu bentuk semangat yang sangat unik yang mungkin ya hanya Indonesia saja yang punyai semangat sepak bola yang cukup luar biasa. Buktinya kalau kita buat perbandingan antara negara-negara besar yang ada di dunia ini seperti China, seperti India, mereka mempunyai jumlah penduduk yang cukup ramai, tetapi dari segi bagaimana fans ataupun pendukung timnas negara mereka tidak sekeren yang saya lihat seperti pendukung-pendukung timnas Indonesia. Nah, satu lagi, ketika pihak lawan bertandang ke Indonesia, mereka punya selebrasi dengan menyambut tamu itu luar biasa. Mereka buat koreografi yang cukup unik ketika menghadapi Jepang. Teman-teman pasti ingat kan bagaimana bentuk seumpama raksasa begitulah dari Jepang itu dikibarkan sebelum perlawanan itu bermula. Memang sangat menarik, dan juga ini satu daya tarikan juga kepada orang-orang di luar sana, terutamanya penduduk asing ataupun warga asing. Ini antara momen yang mereka perlu lihat, perlu nikmati, dan juga perlu rasa sendiri. Maka itu yang saya lihat banyak orang-orang asing ya, bule datang ke Indonesia melihat perlawanan ketika ada timnas Indonesia itu di situ, karena mereka sangat teruja ya dengan suasana atmosfer pendukung-pendukung timnas Indonesia. Mereka memberi semangat terhadap pemain-pemain ini bukan sekadar di bibir ya, tetapi dengan fisikal, dengan pelbagai bentuk, sehingga uang ringgit ya. Mereka mencipta koreografi itu bukan gratis. Itu bukan gratis guys, bukan free, tetapi itu adalah menggunakan keuangan juga. Kalau tidak ada satu penghayatan ataupun satu kecintaan terhadap sepak bola, perkara itu tidak akan berlaku guys. Tetapi inilah keunikan yang ada pada Indonesia dari segi persepak bolaan mereka, sehingga orang Inggris membuat buku khusus untuk dia curahkan apa yang dia alami sepanjang dia melihat perlawanan-perlawanan di seluruh Indonesia. Jadi dia membuat satu buku ya, buku menceritakan tentang dunia sepak bola di Indonesia. Nah, sebelum ini Indonesia sudah pernah mengalami satu suasana yang suram. Teman-teman pasti ingat ketika ada satu kasus yang melibatkan FIFA, melibatkan nyawa. Ketika itu Indonesia dikenakan sanksi, tetapi setelah Pak Erick Thohir dilantik menjadi ketua umum, maka di situ berubah warna timnas Indonesia itu. Hari ini Indonesia mendapat kepercayaan ya. Kepercayaan itu bukan sekadar kepercayaan pada omongan, pada kata-kata, tetapi kepercayaan FIFA terutamanya terhadap Indonesia, sehingga Indonesia ditunjuk menjadi penyelenggara tuan rumah ketika Piala Dunia U17 kalau tidak silap. Teman-teman koreksi ya kalau salah. Jadi itu adalah satu kepercayaan yang telah diberikan oleh FIFA terhadap Indonesia karena keberhasilan Indonesia menyelenggara perlawanan bertaraf dunia. Disitulah FIFA ada juga mendirikan kantor di Jakarta dan memberi beberapa sumbangan ya, dana untuk mendirikan training center yang bertempat di IKN di Kalimantan guys. Jadi itulah gambaran dan juga suasana persepak bolaan menurut pandangan orang luar terhadap bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia itu yang tidak kita dapati di tempat-tempat yang lain. Mungkin ada, tetapi tidak semeriah, tidak sekeren yang ada pada Indonesia. Nah guys, bayangkan nanti Indonesia sampai ke Piala Dunia, apa yang akan berlaku? Jadi ini kita cerita berdasarkan informasi-informasi semasa ya, melalui pembacaan saya juga, melalui media sosial.
Kalau Indonesia sampai ke peringkat dunia, sampai ke final, bayangkan, ataupun tiba-tiba menang, tidak mustahil dalam sepak bola. Sebab lihat saja Indonesia menghadapi Arab Saudi itu bukan mudah untuk menghadapi Arab Saudi, dan tim ASEAN pun tidak pernah mengalahkan Arab Saudi, tetapi Indonesia bisa. Apa artinya di sini? Ini bermakna bahwa kekuatan timnas Indonesia itu sudah berada satu level dengan tim-tim gergasi Asia di sana. Lagi-lagi tambahan yang sekarang ini bagi menghadapi 4 lagi laga yang akan ditempuhi oleh timnas Indonesia, pemain-pemain ini yang bakal akan memperkuatkan timnas Indonesia. Saya ada melihat sekiranya ini persoalan yang saya lihat daripada komentar-komentar dan dijawab juga oleh beberapa orang-orang kanan ya, Federasi Sepak Bola Indonesia. Bagaimana sekiranya pemain-pemain untuk timnas Indonesia ini ketika menghadapi tim lawan di Piala Dunia nanti, apakah dimainkan semua itu pemain-pemain diaspora? Jadi kalau itu dimainkan, memang salah satu perkara yang logik dan juga sangat berbaloi, dan memang sudah sampai masanya dimainkan semua. Karena apa? Pengalaman-pengalaman mereka yang sudah terbiasa bermain di Eropa, dan lihat bagaimana penampilan-penampilan pemain-pemain timnas Indonesia yang dinaturalisasi di klub mereka. Mereka merupakan bintang di klub mereka masing-masing. Nah, beruntung Indonesia ada kesempatan dan juga ada peluang serta mempunyai kelebihan ya, yaitu mempunyai darah keturunan Indonesia. Maka itulah ramai yang saya lihat Indonesia bawa masuk ya, gabung dengan timnas Indonesia dan membuat proses naturalisasi. Jadi ini merupakan satu kelebihan lagi pada Indonesia. Karena setahu saya dari segi level ya untuk naturalisasi ini dia ada peringkat-peringkat. Sampai satu peringkat tidak boleh sudah dinaturalisasi. Jadi ini adalah satu tindakan yang cerdas yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum untuk perkembangan sepak bola di Indonesia. Dan begitu juga dengan mengambil pelatih baru ya, menggantikan Coach Sintayong dengan menggantikan Patrick Kluivert, semata-mata mungkin ingin warna yang berbeda ya. Sintayong sudah melakukan satu perkara membawa timnas Indonesia itu sampai ke level sekarang ini, disambung pula oleh Patrick Kluivert. Dan Coach Sintayong dia masih lagi, saya lihat dia adalah satu idola ya. Dia melatih kira macam seperti ada akademi di Indonesia, Coach Sintayong yang menjadi pelatih untuk mencungkil bakat-bakat generasi muda ini. Jadi ini merupakan satu proses regenerasi yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Ini yang akan mewarisi abang-abang mereka yang sekarang ini tengah main. Jadi kita berbalik pada sekiranya Indonesia sampai ke Piala Dunia, apa dia punya kesan terhadap negara Indonesia itu? Salah satunya dari segi kepercayaan dunia terhadap Indonesia itu akan meningkat. Sekiranya Indonesia menjadi tim yang dapat memenangi perlawanan itu, maka dari segi bagaimana negara Indonesia itu akan terkenal total ya oleh seluruh dunia. Itu satu perkara yang simple kita ambil. Selain daripada itu, dari segi branded, sebab Indonesia ada baju baru ataupun jersey baru yang mana mereka menggunakan produk lokal. Jadi bayangkan nama branded itu berada di pentas dunia, seluruh mata melihat. Sudah pasti dari segi pendapatan itu akan meningkat lagi. Dan dari segi sponsor pula, itu lagi akan meningkat pendapatan untuk Federasi Sepak Bola di Indonesia, karena kepercayaan sponsor-sponsor yang besar-besar ini terhadap timnas Indonesia ini, mereka tidak merasa rugi sekiranya mereka memberi sponsor kepada timnas Indonesia. Jadi untuk timnas Indonesia, seluruh peringkat dapat dibangunkan dengan keadaan mempunyai keuangan yang cukup. Jadi itulah kepintaran Pak Erick Thohir. Dia ini ketua BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Dia nih bukan ya, beliau ini bukan menteri olahraga, tetapi pemikirannya pada olahraga, guys. Tidak, kalau tidak keterlebihan, saya katakan dia merupakan satu pencetus ya
di ASEAN ini, pencetus bagaimana membangunkan persepak bolaan di negara. Jadi melihat sekarang ini ada lagi guys, tim-tim ataupun klub-klub Eropa sana bakal akan diundang main di Indonesia, termasuk salah satu klub dari Malaysia yaitu JDT. Jadi ini satu perkembangan yang cukup baik dan ini merupakan satu suntikan semangat juga, motivasi kepada tim-tim yang ada di sekitar Asia Tenggara ini untuk membangunkan persepak bolaan di Indonesia. Jadi kita doakan saja bagaimana perjuangan timnas Indonesia ini menghadapi tim-tim lawan, semoga dapat mengatasi tim-tim lawan yang ada baki 4 lagi, dan saya kira memang tidak mustahil Indonesia bisa, ya, memang tidak mustahil bisa guys. Sebab lihat saja bagaimana mereka punya penampilan sebelum ini, itu saja dia punya ukuran, ya, yang itu belum lagi diturunkan ataupun dimainkan semaksimal yang ada. Separuh-separuh masa begitu. Bayangkan nanti semua pemain-pemain elit ini masuk gabung menghadapi 4 laga nih, pasti di situ ada kejutan yang bakal akan berlaku. Jadi itulah keterujaan kami juga, saya sebagai penduduk asing ya dari Indonesia, melihat Indonesia ini salah satu negara yang cukup unik, dan perkembangan sepak bola di negara mereka memang sangat cantik di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir sebagai ketua umum. Jadi mudah-mudahan Indonesia dapat melepasi ya cabaran-cabaran ini, dan semoga Indonesia sampai ke Piala Dunia. Jadi guys, itu saja untuk kali ini kepada teman-teman, kepada fans timnas Indonesia ya. Kita doakan bersama-sama agar Indonesia dapat meraih kejayaan pada perlawanan yang akan mereka tempuhi di masa-masa akan datang. Ada berbaki 1 bulan lagi, dan ada satu perkara lagi guys. Saya terlupa sudah. Jadi itu sajalah untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.